sini sudah banyak yang join. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih. Kami percaya di hari Natal ini kami mau dengar apa yang jadi perenungan Tuhan untuk kami tahu bahwa kami mau Tuhan dipercaya perkara yang besar seperti seorang Maria, di mana kami belajar keteladanannya supaya kami mengerti bahwa di tengah masalah kami tetap diberi kepercayaan untuk melihat perkaranya Tuhan yang besar. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Selamat Natal semuanya, Merry Christmas ya, yang sudah datang ke gereja ibadah ya, nggak apa-apa dengar perenungan saya sejenak. Bagaimana hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana rahasia dipercaya perkara besar. Kadang kita sebagai anak Tuhan, kita kalau dapat sesuatu berita yang buruk, ya tiba-tiba uang dibawa kabur, tiba-tiba ada yang namanya omset penjualan turun, ada yang namanya masalah ya, anak tiba-tiba ngalami masalah, ada orang yang tiba-tiba hari ini divonis sakit kanker, ada yang tiba-tiba juga ya, bagaimana yang pertama ada orang yang bilang gini, Bu, saya ngalami tragedi, tiba-tiba tempat usaha kami ndak ada angin, ndak ada tanda-tanda, kok tiba-tiba bisa aja terbakar habis loh Bu. Nah ini, kita ini ndak pernah tahu yang namanya bencana, malapetaka, masalah, tapi semua terlihat perkaranya itu rasanya sulit untuk kita lewati. Tapi pastikan kita belajar seperti seorang Maria mengingatkan kita di hari Natal ini. Kita tahu bahwa Natal ini memberikan kabar damai, sejahtera, sukacita buat kita semua yang hari-hari ini menantikan pertolongan Tuhan. Percayalah, walaupun sampai hari ini ya, kita semua masih minta bonus ya. Jangan lupa tiap hari minta bonus akhir tahun. Tuhan sudah sediakan banyak bonus-bonus di akhir tahun. Jangan lupa ya, terus minta. Kita percaya Tuhan itu pasti memberikan belas kasihan, kemurahan buat saudara dan saya. Yuk kita baca terlebih dahulu di Lukas 1 ayat 28 terlebih dahulu sampai Lukas 1 ayat 32. Nah, kita baca terlebih dahulu. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Hari ini pastikan damai Natal buat kita semua yang lagi ngalami masalah-masalah yang besar. Jangan takut. Hari ini juga ada salam damai. Kita semua yang dikaruniai Tuhan, kita diingatkan, ingat ya, walaupun hari ini engkau punya masalah yang besar, Tuhan tetap menyertai engkau. 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Ini berita Natal buat saudara dan saya. Apapun yang saudara sedang alami hari-hari ini, beritanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Pastikan di tengah hutang yang besar, badai rumah tangga yang besar, engkau divonis kanker, hari ini usahamu goncang, Tuhan memberikan kabar sukacita bahwa kita sampai hari ini di tengah badai yang besar, masalah yang makin rumit, kita tetap memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Saudara jangan takut, kita semua adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia. Walaupun lihat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi,
dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Hari ini pastikan Tuhan tetap mengingatkan setiap saudara dan saya apa yang terjadi. Jujur sebagai seorang Maria ya, tidak gampang ketika ada kabar dari malaikat bahwa dia beroleh kasih karunia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mungkin kita juga sebagai seorang anak Tuhan berpikir, katanya Tuhan itu besar kasih karunia-Nya. Katanya Tuhan itu berlimpah kebaikan, berlimpah kasih setianya, berlimpah kemurahannya. Tapi yang dialami Maria ketika malaikat berkata, engkau beroleh kasih karunia, justru kabar yang dibawa tidak kabar baik, saudara. Kita mungkin berpikir ikut Tuhan, katanya ada limpahan, Tuhan datang supaya kita punya hidup kelimpahan. Katanya kita ini hidup dalam anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan belaka mengikuti seumur hidup. Tapi apa yang kita alami seperti seorang Maria. Maria berpikir beroleh kasih karunia, tapi kabarnya bukan kabar sukacita. Yaitu apa? Wong belum menikah, ya masih pacaran. Dikatakan engkau akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Jujur, mungkin apa yang dipikirkan Maria pada waktu dia berpikir akan memperoleh besar anugerah, ternyata ini berita buruk buat dia. Apa yang ada dalam pikiran Maria pasti berpikir gini, masa depanku pasti suram, tunanganku akan meninggalkan aku, ya, aku akan diaibkan, diguncingkan banyak orang. Gimana hamil belum menikah? Jujur, itu tidak mudah buat Maria untuk menjalaninya. Mungkin hari-hari ini kita sudah dekat sama Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, kita ini sudah setia sama Tuhan. Tapi sampai hari ini yang kita harapkan beroleh kasih karunia. Mungkin Tuhan sering mengingatkan saudara dan saya, nak, tidak usah takut. Masalah itu anugerah, masalah itu berkat, masalah itu kesempatan emas untuk engkau melihat sesuatu yang jauh lebih baik. Mungkin itu seringkali kita dengar. Tapi apa yang terjadi ketika kenyataan hidup semakin pahit, kita sudah tidak bisa melihat masalah itu anugerah. Kita sudah tidak bisa melihat masalah itu berkat. Kita sudah tidak bisa melihat di balik masalah itu ada kesempatan emas. Yang kita cuman pikirkan bahwa masalah ini aib, masalah ini bencana, masalah ini nutup hari esokku madesu, bahkan akan terjadi sesuatu yang buruk menimpa aku. Jujur secara manusia kita mungkin juga berpikir apa yang dipikirkan kita juga tidak sama dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Bahkan malaikat berkata, jangan takut. Ini pesan Tuhan buat setiap kita, karena sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menjadi besar, yang disebut anak Allah yang maha tinggi. Kita percaya hari ini masalah yang terjadi, berita buruk yang kita dengar di balik anugerah Tuhan, itu sesuatu perkara besar. Maria itu dititipi yang namanya anak yang maha tinggi dan mengaruniakan kepadanya, yaitu anak yang disebut anak yang besar. Hari ini pastikan di balik masalah itu ada yang namanya karunia yang besar, kesempatan emas. Masalah hal yang kita dengar buruk hari ini ada berita sukacita bahwa hari ini percayalah Tuhan sedang titipkan perkara-perkara yang besar, yang tinggi, yang tidak pernah kau pikirkan. Sama seperti Maria. Mungkin yang kita alami terlihat aib, madesu, bakal diguncingkan banyak orang, bahkan mengalami hal yang buruk. Tapi senyatanya, sesungguhnya, malaikat Tuhan berkata, jangan takut.
ada sesuatu yang besar yang aku titipkan dalam hidupmu. Perkara-perkara besar. Hari ini jangan takut dengan masalahmu yang besar, tekanan yang besar, badai rumah tangga yang besar, badai keuangan yang besar. Karena sesungguhnya di balik sesuatu yang besar yang kelihatan menutup masa depanmu, yang membuat engkau diaibkan banyak orang, bahkan engkau akan mengalami hal-hal yang buruk, di situ bukan hal-hal yang buruk lagi, tapi sesuatu kesempatan emas. Masalah itu berkat besar. Ini tangkap saudara. Bahkan di Lukas 2 ayat 10-11 ditekankan, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pastikan berita Natal hari ini bukan hanya mengingat Yesus lahir di dunia, bukan untuk perkara sia-sia, tapi membawa kesukaan besar. Mungkin hari ini engkau mengalami keadaan yang sulit. Pesan Tuhan yang pertama, kalau kita mau menjadi seorang Maria yang dipercaya perkara yang besar tahun depan, yang pertama, jangan takut. Karena sesungguhnya ada sesuatu yang besar, yang tinggi, yang Tuhan akan titipkan buat kita. Mungkin kita tidak bisa lihat apa sih yang besarnya itu apa. Ya, kita mungkin tidak bisa lihat hari ini. Sama seperti saya 15 tahun yang lalu. Apa sih rencana Tuhan? Sampai saya bilang gini, Tuhan, kenapa Tuhan itu tidak selesaikan masalah saya? Tuhan, katanya Tuhan datang dengan membawa hidup kelimpahan. Saya hidup dalam anugerah Tuhan yang besar. Tapi kenyataannya mana? Kita tidak pernah ngerti apa sih tujuan Tuhan. Tapi pastikan hari ini berita sukacita, kesukaan besar. Natal mengingatkan kita. Makanya Natal ini waktu yang tepat. Di akhir tahun, ya kenapa? Karena biasanya di akhir tahun, masuk tahun depan, banyak orang sudah kehilangan semangat. Banyak orang menyambut tahun baru itu sudah bukan dengan hati yang baru, dengan hati yang semangat, tapi sudah 5L semua. Kenapa? Karena melihat penderitaan di tahun ini kok belum selesai. Kok rasanya anugerahnya Tuhan itu masih tertutup. Saudara jangan takut. Anugerah Tuhan sampai hari ini tetap terbuka buat saudara dan saya. Yuk masuk aja tahun 2026 bersama dengan Tuhan. Saudara, senyatanya Tuhan sudah titipkan sesuatu yang besar. Nah, ini ayat 33. Apa yang dikatakan ayat 3, ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini berita sukacita buat kita bahwa kita punya raja ya yang menjadi keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak berkesudahan. Saudara percaya Yesus lahir di dunia ini membawa kesukaan besar, bahwa sampai hari ini di tengah masalah yang besar kita masih punya raja di atas segala raja, sumber di atas segala sumber, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu menyertai saudara sampai hari ini. 34 kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Kalau kita mikir dengan akal kekuatan manusia, mungkin kita juga berpikir seperti Maria. Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Mungkin kita mikirin gimana caranya hari ini sesuatu yang bisa terjadi yang gak mungkin. Kita hari ini melihat berita-berita yang kita dengar sangat menakutkan. Masalah di depan mata kita sangat menakutkan. Tapi lihat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu
dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut anak Allah. 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara dan saya, percayalah, hari ini berita Natal itu membawa kesukaan yang besar buat saudara dan saya. Jangan takut. Saudara dengar berita apapun, ngalami keadaan yang tersulit sekalipun, kita hari ini diingatkan ada kesukaan besar. Yesus lahir, hari ini dia sudah membuktikan bahwa dia sudah mati bangkit untuk saudara dan saya. Kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita punya raja di atas segala raja, sumber di atas segala sumber yang akan menopang hidup saudara sebagai Allah Immanuel dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu sebabnya yang pertama. Yang kedua, kata Maria. Apa respon Maria? Hari ini kita semua perlu berespon seperti Maria. Kalau kita mau lihat perkara besar, Tuhan itu tidak pernah yang namanya masalah itu akan ditutup dengan bencana. Nggak ada, saudara. Tuhan kalau sampai izinkan hari ini doa-doamu belum terlihat masalahmu pulih, berarti Tuhan berkata buat saudara dan saya hari ini, sesungguhnya aku sedang menitipkan perkara yang jauh lebih besar di depan. Engkau akan lihat. Mungkin kita berpikir mana mungkin aku kuat, tapi Tuhan berkata hari ini jangan takut. Dan Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Hal yang kedua, apa rahasia kita dipercaya perkara besar? Dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara besar. Kalau kita takut tidak akan lihat perkara besar. Yang kedua, hati hamba. Miliki hati hamba seperti Maria. Banyak hal yang tidak bisa kita terlihat perkara besar karena hati kita bukan hati hamba. Kita merasa kita sebagai Tuhan. Hari ini kalau kita hati hamba berarti Tuhan itu tetap sutradara. Kita ini pemain. Jadi sekali lagi jangan hari ini ngatur Tuhan. Tuhan tidak mampu, gimana bisa, tidak mungkin bisa. Jangan pernah mengatur Tuhan. Sampai hari ini Tuhan itu tetap sebagai Tuhan yang punya kuasa melakukan segala perkara, karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bahkan yang ketiga yaitu hati yang taat. Jadilah padaku seperti perkataanmu. Hati yang taat dengan proses dan perkataan Tuhan. Kalau Maria tidak taat, dia merasa hari ini dengan berita yang disampaikan malaikat itu justru menutup masa depannya, dia akan diputus oleh tunangannya, maka Maria hari itu tidak akan pernah berkata, jadilah seperti apa yang kau katakan. Aku cuman seorang hamba. Hari ini mungkin kita belum melihat pemulihan yang Tuhan kerjakan, tapi pastikan 3 hal. Hati yang taat. Yang kedua, hati hamba. Yang pertama, hati yang jangan takut, hati hamba. Yang ketiga, hati yang taat akan proses dan perkataan Tuhan. Jangan sampai kita keluar dari prosesnya Tuhan, walaupun tidak masuk akal. Lawang belum nikah kok dititipi anak, melahirkan anak, hamil melahirkan anak, tidak masuk akal. Kadang-kadang kita berpikir sukacitanya di mana? Mungkin kita tidak mengerti hari ini, tapi suatu kali kelak kita akan mengerti bahwa apa yang Tuhan izinkan, semua yang buruk yang menimpa kita, berita duka cita yang membuat kita takut, ya, kaget-kaget dengar berita sesuatu yang tidak masuk akal. Gimana ya Tuhan, kuat tidak aku menjalani kehidupan ini? Yuk kita lihat satu persatu. Hari ini Natal mengingatkan kita bahwa berita sukacita juru selamat telah lahir. Berarti pegang ya, kita punya raja di atas segala raja, kita punya sumber di atas segala sumber, ada kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Itu yang menopang saudara dan saya, sehingga kita jangan takut. Jangan takut. Yang pertama,
di Lukas 1 ayat 35 dan 37. Lukas 1 35 37. Kalau saudara baca apa yang Tuhan katakan di Lukas 1 ayat 35 dan 37. Jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Dan 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak usah takut. Masuk tahun depan, saudara tetap punya percaya diri. Memang yang saudara dengar menakutkan, tidak masuk akal. Apa yang terjadi menimpa saudara bukannya bertambah baik, tapi bertambah parah. Dengar sesuatu bertambah menakutkan. Tapi satu hal, jangan takut. Miliki hati seperti Maria, yaitu hati yang percaya, yang tidak bimbang, yang tidak tawar. Saudara percaya, orang takut itu hatinya tawar, hatinya bimbang, hatinya yang khawatir. Tapi orang yang hari ini percaya, itu pasti hatinya hari ini tidak takut lagi menghadapi apapun. Jadi sekali lagi, hatimu jangan khawatir ya. Kalau jangan takut itu jangan khawatir, jangan tawar, jangan bimbang. Kenapa? Karena Tuhan berkata bahwa hidupmu nanti Roh Kudus akan turun ke atasmu terus menyertai. Ada kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi saudara dan saya. Dan bagi Tuhan tidak ada kuasa perkara yang mustahil. Kira-kira saudara masuk tahun 2026. Saudara mau masuk dengan takut atau dengan percaya? Kalau firman Tuhan berkata jangan takut, berarti yuk meninggalkan tahun 2025, masuklah dengan percaya. Saudara jangan bawa takut lagi. Selamat tinggal ketakutan, selamat datang tahun yang baru, yaitu Tuhan mau kita tidak punya hati yang tawar, yang khawatir, dan yang bimbang. Ini dicoret. Kalau kita mau lihat perkaranya Tuhan yang besar, siapkan mentalmu. Bukan mental khawatir, bimbang, dan tawar lagi, tapi mental orang benar yang tenang dan percaya. Tenang aja, Tuhan tetap menyediakan malaikat. Tuhan tetap hari ini menyediakan Roh Kudus, ada kuasa Allah yang Maha Tinggi, dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mungkin kita merasa tidak mampu lagi hari ini seperti Maria bertanya, bagaimana mungkin aku tidak punya suami? Mungkin kita di posisi akhir tahun, bagaimana mungkin aku sudah tidak punya modal? Aku barusan di PHK dari pekerjaan. Bagaimana mungkin aku sekarang sudah ditinggal suamiku, ditinggal istri? Bagaimana mungkin aku sekarang sudah divonis dokter kanker stadium 4 dan sebagainya? Mungkin itu lagi kita dengar hari-hari ini sehingga kita merasa, Tuhan gimana mungkin? Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Engkau kepingin lihat perkara yang besar? Sesungguhnya aku sudah menitipkan perkara yang besar. Engkau akan lihat apa yang aku titipkan tahun depan buat engkau di balik masalahmu yang besar, di balik berita duka cita yang kau dengar hari ini bukan membawa engkau hancur, tapi pastikan aku persiapkan engkau. Roh Kudus akan menyertai engkau, turun, bahkan kuasa Allah yang Maha Tinggi ada buat saudara dan saya. Bahkan nanti kita akan lihat mujizat kuasa Allah yang Maha Tinggi, bahkan Roh Kudus nanti akan berperkara buat saudara, sehingga kita tidak perlu takut. Mungkin bagi manusia kita tidak mampu. Kalau Roh Kudus bekerja sama, satu sinergi dengan kuasa Allah yang Maha Tinggi, dengan mujizat, saudara jangan takut. 3 ini bekerja di tahun depan. Ada Roh Kudus, ada kuasa Allah yang Maha Tinggi, ada mujizat yang akan bekerja menjadi satu sinergi kekuatan. Maka kita pasti akan melihat perkara-perkara yang besar. Hari ini jangan takut. Hutangmu tambah besar, tokomu tambah sepi. Engkau melihat masalahku tambah besar, Bu Eli. Badaiku tambah besar, apiku tambah besar 7 kali lipat. Pastikan Tuhan memberikan berita sukacita di hari Natal ini. Jangan takut.
Percayalah, Roh Kudus, kuasaku yang maha tinggi, hari ini akan bekerja dengan mujizatku. Nanti engkau akan lihat ada terobosan, ada perkara-perkara yang tidak pernah engkau pikirkan yang timbul dalam hati. Senyatanya, aku sudah sediakan. Maria mungkin tidak bisa lihat apa karya Tuhan dengan semua berita yang membuat dia kaget-kaget. Ternyata karya terbesar lahir, yaitu ketika ada seorang Maria yang punya hati jangan takut. Dia taat, dia punya hati hamba dan hati yang taat akan proses dan perkataan Tuhan. Tidak enak saudara, tapi yakinlah bersama Tuhan tahun depan yuk kita meninggalkan tahun 2025. Jangan lagi untuk takut. Masuk tahun 2026 dengan rasa percaya. Karena Roh Kudus hari ini kuasa Allah Maha Tinggi, mujizat itu akan menyertai orang benar. Sampai kita lihat perkara-perkara besarnya Tuhan terjadi. Tetap percaya. Hari ini jangan takut. Yang kedua ya, jadi hati tidak boleh tawar, tidak boleh bimbang, tidak boleh khawatir. Itu standarnya. Coret khawatir, coret bimbang, coret tawar hati. Gantikan hati yang percaya. Tidak boleh takut semuanya. Yang kedua, bagaimana hati yang hari ini ya, hati yang taat, hati hamba. Saudara percaya hari ini hati hamba. Orang hati hamba itu seperti apa saudara? Kita percaya hari ini pastikan kalaupun ada masalah yang membuat saudara tidak ngerti, Tuhan tidak ngerti. Katanya ada berita sukacita, tapi tambah puarah keadaan hidupmu, tambah terpuruk. Engkau mengalami keadaan goncangan yang besar. Saudara jangan pernah takut. Ya, tadi ada seorang ibu yang konseling sama saya. Dia bilang gini, Bu, saya ini harus gimana ya Bu? Saya tuh menghadapi masalah di mana suami saya itu sudah tidak pulang lagi, tidak pernah ada beritanya, bahkan semua akses juga sudah ditutup. Bu, apakah saya masih punya dasar untuk berharap? Saya ini kadang-kadang mau putus asa, tapi ya ingat khotbahnya Bu Eli, tidak boleh putus asa, harus semangat-semangat. Tapi sementara saya semakin semangat, kelihatannya saya itu pada lihat hasilnya kecewa Bu Eli. Rasanya Tuhan itu katanya ada di pihak kita, siapa lawan kita. Buktinya yang jadi lawan saya makin gemuk, makin segar, hidupnya terlihat bahagia. Sementara hidup saya katanya ada Tuhan, tapi hidup saya makin parah loh Bu Eli. Hari ini saya tidak ngerti masuk tahun 2026, saya kuat tidak ya Bu Eli? Saya mampu tidak Bu Eli? Tolong bantu doa saya. Saya cuma bilang ini, ibu jangan takut. Hari ini kuatkan, teguhkan hati ibu. Kalau kita lihat masalah, kita pasti putus asa. Tapi ibu tahu, ibu sebagai hamba, Tuhan itu tetap Tuhan. Hari ini jangan takut. Apa yang ibu tahu bukan seperti apa yang ibu pikirkan. Yang ibu tahu dan ibu pikirkan bukan seperti apa yang Tuhan pikirkan. Hari ini ibu jangan menjadi Tuhan. Kalau ibu takut berarti ibu jadi Tuhan, melebihi Tuhan. Wong Tuhan aja sudah bilang jangan takut. Harus punya hati hamba seperti Maria. Ya sudahlah Tuhan. Tuhan kan lebih tahu jalan hidupku daripada aku yang tidak tahu apa-apa. Ya sudah, manut. Apapun yang terjadi ya suka-sukamu Tuhan. Jujur seringkali kita ini melebihi Tuhan. Makanya banyak orang bilang gini, saya pengen putus asa ketika lihat hasil. Saya pengen menyerah. Nah, orang yang menyerah dan takut, ini orang yang melebihi Tuhan. Sementara Tuhan di tengah keadaanmu yang tidak mungkin, yang rasanya laut di depan. Tuhan bilang apa? Jangan takut, aku bisa membelah laut. Mungkin kita menghadapi kematian yang sepertinya sudah busuk. Bisa enggak? Tuhan berkata, jangan takut. Engkau tetap percaya aja kepadaku. Engkau pasti akan lihat bangkit-bangkit. Mungkin
Kita ngerti ini, tapi kita sering kali, kita sebagai orang benar, kita nggak punya hati hamba. Kita berkata, Tuhan, gak sanggup Tuhan, aku mau menyerah. Sementara Tuhan yang maha tahu, yang sudah pegang hari esokmu, tetap berkata, jangan menyerah, jangan takut. Aku Tuhan sutradara kehidupan. Aku tetap mau engkau tetap menjalani hidup dengan mempercayai bahwa aku adalah Tuhan sang sutradara. Engkau tidak berhak protes atas skenario yang aku sudah tulis. Saudara, kita semua ini jalani skenarionya Tuhan. Saudara tidak usah takut. Hari ini memang skenarionya tidak enak. Masuk dapur api, masalahmu tambah buruk semuanya, tapi jalani aja. Saudara percaya, orang yang punya hati hamba, yang pertama, kita ini harus punya hati hamba, karena hati yang merasa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita ini tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan, dan kita tidak tahu apa-apa tanpa Tuhan. Tangkep ya, sekali lagi, hati hamba itu, kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita ini tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan, dan kita ini tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa di luar Tuhan, tanpa Tuhan juga. Saudara, hari ini sudahlah, ikuti aja. Tuhan sudah maha tahu. Tuhan tahu jalan hidupmu, kita tidak tahu apa-apa. Kita bukan siapa-siapa, tapi Tuhan itu tadi. Tuhan Raja di atas segala raja, sumber di atas segala sumber, bahkan kerajaannya tidak tergoncangkan. Lah kita hari ini tidak usah takut. Kalau yang punya sumber, yang tahu jalan hidupmu sudah berkata berulang kali, jangan takut, jangan takut. Kenapa kita memilih untuk menyerah? Berarti kita merasa lebih pintar dari Tuhan. Makanya Maria itu seorang yang hebat, yang dipercaya perkara besar. Kenapa Maria bisa berkata, aku ini hanya seorang hamba. Artinya gini, ya sudah Tuhan, aku yang tidak tahu apa-apa. Di luar Tuhan aku yang tidak tahu apa-apa. Aku ya bukan siapa-siapa. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau memang sampai hari ini doa-doaku belum terjawab, aku memilih untuk tidak akan takut. Kenapa? Karena engkau jelas lebih tahu jalan hidupku. Karena bersama Tuhan, aku bukan lagi seorang yang biasa-biasa, tapi aku adalah anak Allah. Bahkan ketika aku hari ini taat, tetap punya hati hamba, maka aku pasti sanggup menanggung segala perkara. Makanya hari ini ndak usah takut, hati hamba aja. Bu Eli, masalah saya tambah parah. Ndak apa-apa, hati hamba itu selalu berkata siap. Nah, ngerti ya? Orang kalau punya hati hamba, walaupun ditolong belum ditolong, orang akan selalu berkata siap Tuhan. Apapun terjadi, aku tetap tahu, aku bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Aku juga tidak tahu apa-apa. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini pastikan, kalau yang bisa berbuat apa-apa, yang tahu apa-apa itu semua Tuhan, saudara tidak perlu takut. 1 jam ke depan aja hidup kita tetap aman. Kok mikir 1 tahun ke depan? Banyak orang stres mikiri 1 tahun ke depan. Banyak orang stres mikiri 2 bulan. Saudara percaya, hari ini 1 jam aja ke depan, Tuhan sudah menjamin hidup saudara dan saya. Saudara jangan takut, 1 jam, 1 detik, Dia sudah tahu jalan hidup saudara dan saya. Pastikan hari ini jangan punya hati yang menjadi tuan. Saudara tetap punya hati hamba. Siapkan hatimu, teguhkan hatimu menghadapi realita yang makin pahit, makin menakutkan, makin buruk sekalipun. Percayalah, 1 jam, 1 detik di depan, Tuhan tetap pegang kendali hidup saudara dan saya. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Berikutnya yang terakhir, hati yang taat akan proses perkataan Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata, kita harus punya hati yang taat
merasakan proses dan perkataan Tuhan seperti seorang Maria. Aku cuman seorang hamba, jadilah seperti apa yang kau katakan. Berarti kalau Tuhan berkata, nak, belum selesai, belum waktuku, ya taat aja. Kalau memang kita sudah berdoa sampai nangis, kita sudah jungkir balik, pintu itu masih tertutup, berarti memang belum waktunya Tuhan. Kalau pintu itu masih tertutup, tidak ada satu tangan pun yang bisa membuka. Kalau suamimu masih dikeraskan hatinya oleh Tuhan, karena Tuhan mau buat mujizat yang jauh lebih besar di Keluaran 9 ayat 11, maka saudara tidak ada yang bisa mengubah keputusan Tuhan. Ya sudah, saudara taat aja. Kalau Tuhan berkata, nak, belum waktuku, tahun ini kamu belum selesai ya, lanjut ya nak, tahun depan tidak apa-apa. Nanti pasti ada anugerahku jauh lebih besar. Semua yang aku titipkan kepadamu tahun ini sama tahun depan itu berkatnya jauh lebih besar, perkaranya jauh lebih besar. Dan saya bersyukur saya dipercaya Tuhan banyak perkara besar, victory ya, bisa buka cabang, buahnya makin banyak. Itu tidak pernah saya pikirkan saudara, tidak pernah terpikir buat saya. Tapi saya belajar untuk menjadi seorang Maria yang punya hati yang tidak takut. Walaupun dilanjutkan prosesnya dapur api panas sekalipun, saya berusaha untuk tidak takut, dan saya punya hati hamba dan hati yang taat akan proses dan perkataan Tuhan. Apa ciri yang sudah berulang kali saya katakan? JNS aja. Maria itu bisa jalani walaupun tidak masuk akal, mampu tidak? Ketika dia percaya, memilih hati hamba dan berkata, jadilah seperti perkataanmu, pasti Maria jalani, nikmati, syukuri. Jalani masa kekeringan, jalani, nikmati masa kekeringan, masa di mana hutang, masa di mana tokomu sepi, masa-masa di mana suamimu tidak pulang, suamimu selingkuh, istrimu selingkuh, anak-anakmu berontak. Sudah, kalau saudara berkata, jadilah seperti perkataanmu, maka kita JNS saja. Jalani tahun depan, hutang jalani. Suami belum pulang, jalani. Nikmati. Yang dinikmati bukan masalah lagi, tapi nikmati anugerah, nikmati kekuatan, nikmati apalagi pemeliharaan Tuhan. Itu yang kita nikmati. Memang masalahmu belum selesai, bahkan tambah parah, tapi percayalah, Tuhan tetap mau semuanya, nikmati. Bukankah di balik masalah, anugerahku tetap ada, kekuatanku tetap ada, pemeliharaanku dari hari ke hari, tiang awan, tiang api, yang namanya mana, yang namanya daging, ya, daging puyuh, air, semua Tuhan cukupkan. Saudara tidak perlu takut, syukuri. Apapun berkat hari ini, syukuri sudah. Jangan takut ya, taat aja dengan perkataan Tuhan. Proses saudara jalani aja, nikmati, syukuri, taat. Dengar-dengaran apa kata Tuhan, itu paling penting. Makanya dengan 3 hati ini, kalau kita bisa jadi Maria-Marianya Tuhan di depan tahun 2026, percayalah, hidupmu bukan ditutup dengan perkara-perkara yang biasa-biasa. Mazmur 106 ayat berapa? 16 kalau tidak salah, 106 ayat 18 atau 18. Bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kita. Hari ini pastikan ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang kerjakan buat saudara dan saya. Jangan takut. 3 hati yang saudara perlu bawa. Itu yang pertama apa? Hati jangan takut. Ya, tidak usah takut karena Tuhan, tidak usah buang. Khawatir, tawar, bimbang, itu buang semua. Kenapa? Karena nanti tahun depan ada kekuatan Allah yang maha tinggi, Roh Kudus, mujizat. Ini akan bersinergi. Kuasa ini akan menyertai orang benar. Sehingga kalau yang namanya Roh Kudus bekerja, kuasa Allah maha tinggi bekerja, dan mujizat bekerja,
apa yang tidak mungkin seperti seorang Maria. Mana mungkin aku belum bersuami, mana mungkin aku bisa keluar dari jerat hutang. Hutangku banyak, modalku tidak ada, uangku sudah tidak punya apa-apa, rumahku sudah dilelang bank. Mungkin hari ini pada posisi rasanya mana mungkin, seperti seorang Maria bertanya, mana mungkin sementara aku belum punya suami, aku bisa hamil. Hari ini pastikan kalau itu jadi pertanyaan kita, jangan takut, Tuhan sudah kasih jawaban. Aku akan mengirim Roh Kudus, kuasa Allah Maha Tinggi, dan mujizat itu akan bekerja dalam hidupmu. Dan kau akan lihat apa yang aku titipkan di balik masalahmu. Ada perkara yang besar, ada berkat yang besar. Bukan malapetaka lagi. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang titipkan, kesempatan emas. Ambil itu. Jangan sia-siakan yang Tuhan sudah sediakan. Yang kedua, hati hamba. Tidak usah takut, jangan melebihi Tuhan. Orang yang hidupnya panik hari-hari ini berarti kita tidak dengar apa kata Tuhan. Kita lebih mempercayai apa kata fakta. Kalau kita lebih mempercayai apa kata Tuhan, maka kita hari ini punya hati hamba. Tuhan, apa yang Tuhan mau? Aku juga tidak tahu apa-apa. Tapi aku memilih percaya. Aku juga bukan siapa-siapa, tapi aku memilih untuk percaya bahwa aku adalah anak Allah yang sanggup melihat perkara-perkara yang besar. Aku juga tidak tahu apa-apa. Yang ketiga, apa tadi saudara? Yaitu taat dengan proses perkataan. Proses jalani, nikmati, syukuri. Taati setiap apapun yang Tuhan katakan. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini pesan Natal membawa damai sejahtera, kesukaan besar. Miliki hati seperti Maria. Maka engkau akan lihat ya bagaimana Tuhan nanti tahun depan. Di balik semua yang menakutkan, yang kau dengar beritanya, berita bukan berita baik. Tapi kita akan melihat ada perkara-perkara yang besar. Hari ini telah lahir seorang juru selamat buat kita semua. Pastikan kalau namanya juru selamat, kita pasti selamat. Masalah-masalah kita pasti beres semuanya. Jangan takut ya, tetap semangat masuk tahun depan ya. Nanti yang mau pertanyaan bisa ya, di satunya yang mau bertanya, yang mau didoakan, kita doa terlebih dahulu yuk. Momen Natal ini ambil momen untuk kita berdoa. Berdoanya sudah tidak usah minta-minta, ucap syukur. Hari ini kita mengingat ya, kalau kelahiran itu berarti ulang tahun ya. Ulang tahunnya kita mesti ngomong happy birthday Tuhan Yesus, terima kasih. Mengingat kelahiran, kalau tidak ada kelahiran Tuhan Yesus, kita ini mau jadi apa? Tidak ada pengharapan ya, tidak ada karya keselamatan, tidak ada yang namanya kehidupan kekal, tidak ada yang namanya mujizat. Coba kalau Yesus tidak lahir, kita hari ini tidak ada karya di mana Tuhan naik ke surga, meninggalkan Roh Kudus, meninggalkan damai sejahtera. Dia naik ke surga, menyediakan rumah buat saudara dan saya. Makanya yuk kita berdoa ya. Kita hanya bisa mengucap syukur. Saya juga tadi pagi saya berdoa, Tuhan terima kasih buat karya yang terbesar yang Tuhan sudah kerjakan. Yang terbesar aja sudah terjadi, apalagi cuman masalah-masalah di dunia itu cuman perkara kecil saudara, bukan masalah buat Tuhan semuanya. Hari ini pastikan kita mau mengucap syukur. Mungkin saudara sedang dalam keadaan, saudara percaya hari ini berita Natal itu membawa satu kabar sukacita. Saudara yang lagi tersesat, Tuhan akan lepaskan. Saudara yang lagi terpuruk, Tuhan memberikan pengharapan. Saudara yang lagi terluka, Tuhan lagi memberikan, membalut, memulihkan hatimu. Saudara, kita datang. Siapa yang lagi tersesat, saudara mau kembali, Tuhan, selama ini aku sudah melupakan Tuhan, keluar dari jalan Tuhan, aku tersesat. Aku banyak mengikuti cara-cara dunia yang membuat aku jatuh di dalam dosa. Berkali-kali Tuhan ingatkan saudara. Mungkin saudara masih
terlalu nyaman dengan dosa. Yuk kembali sama Tuhan. Ingat kelahiran Tuhan Yesus itu karya yang luar biasa. Hari ini rasa terima kasih kita kembali sama Tuhan. Mungkin hari ini engkau dengar khotbah ini, engkau lagi ngalami keadaan terluka. Dan Tuhan berkata, sore ini aku mau pulihkan hatimu. Aku mau pulihkan hidupmu. Hari ini engkau mungkin ngalami keadaan yang terpuruk. Hari ini Tuhan memberikan berita sukacita. Masih ada pengharapan. Jangan takut. Ya, saudara, percayalah kita sudah dipersiapkan hari ini pesan Tuhan. Kita adalah Maria-Marianya Tuhan di akhir zaman. Jangan takut, punya hati hamba, hati yang taat dengan proses dan perkataannya Tuhan, sehingga Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar buat saudara dan saya. Yuk kita berdoa. Saudara yang punya pergumulan hidup, saudara yang pingin ya, ini sudah tinggal berapa hari lagi, kita minta lagi bonus ya di akhir tahun. Happy birthday Tuhan Yesus ya, berikan kado yang terbesar dalam hidup kita buat Tuhan. Apa? Rasa syukur kita kepada Tuhan. Itu sesuatu yang sangat membuat Tuhan sangat disenangkan. Ya, yuk kita minta. Kita percaya di hari Natal ini kalau Tuhan berkata berita kesukaan besar, kita minta kesukaan besar hari ini. Selain karya keselamatan, Tuhan juga mau menyelamatkan rumah tanggamu. Tuhan juga mau menyelamatkan keuanganmu. Tuhan mau menyelamatkan anak-anakmu juga. Tuhan juga mau menyelamatkan kankermu. Tuhan mau menyelamatkan tokomu yang lagi terpuruk. Tuhan mau menyelamatkan pekerjaanmu. Tuhan mau menyelamatkan bukan hanya hidup kita dalam kekekalan, tapi Tuhan juga mau menyelamatkan saudara dan saya dari jerat masalah. Itu sebabnya kita mau berdoa sama-sama, datang dengan Tuhan dengan kerendahan hati seperti seorang Maria. Tidak usah banyak minta-minta. Saudara mulai datang kepada Tuhan dengan tidak takut lagi. Bawa masalah kita kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau berita kesukaan besar, saya percaya ada kesukaan besar yang Tuhan sediakan hari ini buat saudara dan saya. Yang lagi beban berat, letih lesu, datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan ini beban beratku. Aku serah terimakan kepada Tuhan. Dan Tuhan mau memberikan kelegaan, kesukaran besar gantinya. Saya tidak tahu apa yang akan Tuhan lakukan buat saudara, perkara besar. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya kalau hari ini berita Natal itu adalah sukacita dan kesukaan besar. Dan kami bersyukur bahwa Engkau mau menyelamatkan hari ini yang mengalami masalah keuangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyelamatkan keuanganmu. Terima keselamatan, terima kesukaan besar atas keuanganmu dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini yang lagi mengalami masalah rumah tangga, Tuhan mau memberikan kesukaan besar. Dia mau menyelamatkan rumah tanggamu di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Hari ini yang punya pergumulan anak-anak, mendoakan anak-anak untuk berubah. Hari ini juga Tuhan mau beri kesukaan besar atas anak-anakmu. Tuhan lawat anak-anakmu. Tuhan mau selamatkan anak-anakmu ke jalan yang kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini yang punya penyakit, baik itu kanker, penyakit apapun, berita kesukaan besar. Tuhan mau menyelamatkan kanker menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesukaan besar oleh bilur-bilur Yesus. Kita semua sudah disembuhkan dari segala sakit penyakit. Hari ini yang punya masalah tentang pekerjaan di PHK, Tuhan mau menyelamatkan dan ada kesukaan besar. Tuhan sudah sediakan pengganti pekerjaan yang baik. Hari ini yang belum punya anak yang mandul, Tuhan mau menyelamatkan. Hari ini ada kesukaan besar. Tuhan sudah taruh benih ilahi di dalam kandunganmu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini atas apapun yang Tuhan sudah berikan. Kami menerima kesukaan besar. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya
saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, jangan kasih kendor ya. Lakukan semuanya. Tuhan Yesus memberkati.